Sebagaimana yang Cikgu Tracy katakan tadi. Tracy kan Tracy. Saya ingat ada satu dari Cikgu Tracy di tempat yang melayani itu ya. Dan juga Elder Dusir juga menghubungi saya untuk memenuhi panggilan dalam pelayanan pada petang ini. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, saya berada di Kudupo malam ini, pagi ini, malam, dan besok saya pulang. Besok saya akan kembali. So kita ada KKR di situ, tetapi saya beritahu kepada Elder Simon bahwa kita belum lagi buat untuk petang ini dan besok, sebab ada panggilan yang kita lihat bahwa ini adalah satu usaha untuk saling mengenali ya, dengan keluarga mendiang yang telah mendahului kita. Dan Elder Simon sangat memahami keadaan dan dia tidak ada bantahan untuk itu. Ya, dan saya katakan kepada Cikgu dan juga kepada Elder Dusi, saya akan bersama pada petang Sabat. Ya, saya juga menghubungi Pastor Minik ya, tapi dia memang tidak dapat sudah, sebab dia ada lagi panggilan untuk dia di sana ya, di keluarga Malansi. Kemudian setelah berdoa, saya percaya juga Cikgu dan semua yang lain juga sudah berdoa, dan inilah keputusan Tuhan, kita akan bersama ya. Jadi kami tadi daripada Peduko jam 2 tidak dapat ikut jalan ini tidak dapat, hujan lebat ya, dan terpaksa kami turun ikut Pol Abai sana yang kena semen jalan, itu pun tinggi, takut juga ya, dan kita pusing sampai di situ yang jalan utama yang Pan Borneo sana, ada lagi pula mau masuk sana licin betul ya, yang pergi sekolah itu. Dan kami terlintang pukang di situ ya, untung juga saya pagi itu boleh juga lah ya, dia pandai juga main steering, dan kami sampai atas pimpinan Tuhan di rumah jam 4 lebih ya. Kemudian tengok cuma ada satu WhatsApp sampai tempat saya jam 5. Saya katakan kepada istri saya, jam 5 cepat kata ya. Dan setelah duduk sekejap, kita siap-siap mandi dan datang, dan puji Tuhan kita sampai di sini dalam keadaan yang masih siang ya. Dan saya melihat jemaat kita juga sudah ada, dan saya sangat diberkati dengan pertemuan yang sedang kita adakan pada petang ini ya. Dipahamkan bahwa petang ini adalah untuk mengingati mendiang setelah seminggu ya, dia direhatkan oleh Tuhan, dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, terutama sekali menguatkan keluarga yang terdekat kepada mendiang yang sudah mendahului kita pada saat ini. Saya mau melihat tangan yang terdekat sekali ya dengan mendiang. Coba yang paling dekat, adik-adik, kakak, abang, ibunya, yang paling dekatnya satu, ibu dia ya, maksudnya ada 2 ya. Adik-adik yang laki-laki tidak dapat bersama. Karena dia kurang ya. Jadi puji Tuhan, nampaknya ya tujuan kami untuk berkumpul di tempat ini adalah satu sahaja, adalah untuk menguatkan kamu ya, sebab kita tahu bahwa kehilangan ini bukanlah senang untuk dihadapi ya. Saya juga sudah menghadapi itu dalam 16 tahun yang lalu setelah bapak saya meninggal dunia ya. Kamu tahu 1 tahun hati baru terubat, setiap tahun kalau kita punya pengalaman yang sama ya. Dan memang inilah pengalaman yang kita alami, sebab itu apabila ada duka cita maka kita tidak ada penangguhan untuk mau bersama saat kita sudah mengalami hal itu. Baik umat Tuhan, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan membawa satu
renungan singkat untuk kita. Ya, yang mana kita ingin tahu apakah kerinduan Tuhan. Semua kita tahu apa kerinduan Tuhan. Ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bahkan juga ketika Dia menjadikan manusia, sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, Dia menciptakan manusia dengan sepenuh hati. Ya, bayangkan saja Tuhan menciptakan manusia itu dengan tangan Dia. Ya, apabila kita menciptakan sesuatu dengan tangan kita, itu maksudnya hati kita ada di situ. Dan Tuhan mematungkan manusia itu dengan menggunakan debutan. Kemudian Tuhan hembuskan nafas hidup di dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup, yang kita tahu, kenal dalam Alkitab sebagai Adam pada waktu itu. Ya. Dan Tuhan punya satu rencana yang begitu indah sekali, yaitu Dia mau supaya manusia itu beranak cucu, memenuhi bumi tanpa ada kematian. Ya kan? Tetapi disebabkan oleh kuasa yang satu ini begitu tidak sedang dengan itu, maka Dia telah datang menggoda dan membujuk Hawa untuk melawan perjanjian dengan Tuhan. Dan dia jatuh di dalam dosa pada waktu itu. Apakah Tuhan tidak mempunyai kekuatan untuk menahan tangan Hawa untuk memakan buah itu? Oh, Dia punya kuasa, ya kan? Kalau tuntukan Dia malaikat, dia hanya utus saja untuk menahan tangan Hawa daripada memakan buah itu. Tetapi nampaknya kasih Tuhan yang tidak pernah memaksa siapa-siapa untuk menyembah Dia, itulah yang telah menyebabkan itu berlaku. Ya, Dia hanya melihat apakah keputusan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Hawa pada waktu. Nah, buat Tuhan yang dikasih, selepas itu kemanakah Tuhan? Apakah Dia pergi jauh dan Dia tinggalkan Hawa dan suaminya di sana? Ya kan? Pada musim dingin pada waktu itu Alkitab mengatakan, ya, Tuhan datang melawat Adam dan Hawa. Tetapi malang sekali ketika Tuhan memanggil, Adam mengatakan, kami bersembunyi setelah kami mendengar langkah kakimu. Dalam terjemahan dibahas untuk supaya dipahami, setelah kami mendengar kakimu, langkah kakimu, bunyi kakimu, kami bersembunyi. Ya, sebab kami telanjang, katanya. Lalu Tuhan yang Maha Tahu ini seolah-olah Dia tidak tahu apa-apa. Dia berkata, kenapa? Siapa yang beritahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah yang aku katakan jangan kamu makan itu? Oh, maka berlakulah drama tuduh menuduh di situ. Tetapi kita tidak mau melihat tuduh menuduh itu sebagai sesuatu yang boleh kita lakukan ketika ini. Tuduh menuduh. Ada mengatakan, perempuan yang kau bagi kepada saya itu, Dialah yang bagi saya itu. Kemudian perempuan itu, Tuhan, ular yang kau ciptakan itulah yang kasih saya itu. Jadi tuduh menuduh di situ. Namun Tuhan tidak melihat itu sebagai halangan untuk Dia mendekati manusia. Ya, Dia berusaha juga untuk mendekati manusia. Bahkan kamu tahu kenapa Adam dan Hawa tidak mati pada waktu itu? Sedangkan Tuhan mengatakan, apabila kamu pegang buah ini atau makan, kamu pasti mati. On the spot sebetulnya, mati serta-merta. Tetapi mengapa manusia tidak mati ketika itu? Sudah pasti kita semua tahu bahwa selepas saja Adam jatuh dalam dosa dan Hawa, Tuhan membuatkan dia baju daripada apa? Kulit binatang. Ya, dalam satu tulisan Nyonya White saya masih ingat, itulah korban yang sangat mengerikan dilakukan oleh Tuhan, yaitu Dia membunuh binatang, kemudian Dia mengambil kulitnya buat baju bagi Adam dan Hawa, supaya ketelanjangan mereka tidak kelihatan. Siapakah binatang itu? Itulah lambang kepada Yesus, Tuhan Yesus yang telah disembelih ketika Pentakosta bangsa Yahudi pada waktu itu.
Dan manusia terus melakukan kesalahan dan juga memberontak kepada Tuhan, meskipun sudah melihat kasih Tuhan. Ya, apakah Kain tidak pernah diajar bahwa membunuh itu dosa? Oh, sudah pasti, ya kan? Tetapi pada waktu itu dia membunuh Habel adiknya. Dan umat Tuhan semakin hebat kejahatan pada waktu itu. Bahkan umat pilihan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Tuhan daripada Mesir pada waktu itu, mereka juga masih lagi ingin melawan Tuhan di padang pasir. Tetapi apakah itu halangan Tuhan untuk mendekati mereka? Tidak, ya. Ketika umat-umat itu sudah berada di tanah perjanjian, di Kanaan pada waktu itu, mereka juga memberontak sehingga terbagi dua kerajaan Israel. Ya, Israel dan juga Yehuda. Kemudian yang dikasihi oleh Tuhan atas sebab mematuhi segala perintah Tuhan, itu adalah Yehuda, kerajaan Daud. Dan di dalam kerajaan Daud yang dikasihi Tuhan ini, raja dia juga melawan Tuhan dengan mengikut penyembahan berhala. Apakah Tuhan melihat itu sebagai halangan untuk mendekati dan tinggal bersama dengan mereka? Tidak. Ya, Tuhan berusaha untuk mendekati mereka. Dan bahkan kalau kita melihat yang tertulis di dalam satu ayat dalam Alkitab, kalau kita buka Alkitab kita, ya. Kalau kita lihat satu ayat yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 13 ayat 34. Kita lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 34 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kita lihat, ya, walaupun nabi-nabi Tuhan telah dibunuh oleh bangsa itu, tetapi Tuhan mengatakan berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu. Bahkan dia katakan di sini sama seperti induk ayam. Kita tahu induk ayam, ibu ayam, ya. Apabila dia dalam keadaan suasana sejuk, dia akan ambil anak-anaknya, simpan di bawah sayapnya. Ya kan? Dia melindungi, dia menjaga. Nah, inilah Tuhan. Meskipun bangsa itu, umat manusia, sejak Adam dan Hawa singgahlah kepada bangsa Israel di tanah Kanaan, ya, di Yerusalem, masih lagi melakukan hal-hal yang menentang Tuhan dalam tindakan dan tabiat, tetapi Tuhan masih berusaha untuk mendekati. Ya, berusaha untuk menyelamatkan. Dan sehingga Yesus datang dan disalibkan, itu adalah sebagai satu usaha Tuhan untuk mendekati umat-umatnya. Dia datang sebagai manusia untuk dapat mendekati, bergaul, ya, dan dia menceritakan tentang kasih Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Dan apakah ketika ini Tuhan sudah tidak lagi mau mendekati manusia? Masih lagi. Sehingga manusia ini, ya, atau sehingga dunia ini selesai oleh kebinasaan, Tuhan masih lagi ingin mendekati manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Wahyu, ya, kita coba perhatikan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Kita lihat kepada yang ada Alkitab, boleh buka Wahyu pasal 3 ayat 20. Siapa yang ada Alkitab boleh tolong dibacakan dengan kuat, ya. Wahyu 3 ayat 20. Ya, silahkan. Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Amin, ya kan? Kita lihat di situ. Oh, setelah Tuhan mati naik ke surga, dia mengilhamkan sesuatu sehingga Yohanes menulis apa yang menjadi kerinduan Tuhan,
Dia mengatakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya, kita semua tahu ini adalah simbolik. Pintu itu bukan pintu rumah, ya, atau pintu bilik. Bukan itu pintunya yang dimaksudkan, tetapi itu adalah pintu hati kita. Ya, nah inilah kerinduan Tuhan. Sejak dahulu sehingga kini kita sudah mulai tahu apa kerinduan Tuhan. Dia ingin mendekati manusia, mendekati kita, bahkan berusaha untuk masuk di dalam hidup kita. Dia berusaha untuk tinggal, bahkan dikatakan di sini, ya, aku akan mendapatkan dia, ya, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Betapa intimnya maksud Tuhan Yesus ini, makan ini, ya. Kita tahu bahwa makan bersama itu menunjukkan keintiman, ya. Tidak ada kalau kita pergi kedai yang kita tidak kenal, tidak ada yang panggil dia, mari makan. Ada kita jumpa begitu. Kita pergilah duduk kedai kopi, ya kan? Ada di sana tiba-tiba, walaupun saya tidak kenal kau sini makan sama-sama. Tidak ada. Ya. Jadi apa yang Yesus katakan, aku makan bersama dengan dia, itu menunjukkan yang dia mau menjalinkan hubungan yang intim dengan manusia, dengan kita. Dia mau supaya kita mempunyai hubungan yang rapat dengan dia. Makan bersama dia. Hubungan yang intim, yang rapat. Ya, dan dia bersama-sama dengan aku. Karena Tuhan yang dikasih Yesus. Pada masa ini Tuhan mengetuk hati kita. Kita tidak tahu kadang-kadang. Ya, tetapi kita mohon kepada Tuhan supaya dapat merasakan ketukan Tuhan. Setiap kita yang ada di sini, dia mau masuk tinggal bersama dia. Dia ingin supaya kita mempunyai hubungan yang rapat dengan dia. Pada saat ini, keluarga yang telah ditinggalkan ini sudah pasti sebagaimana yang kita sudah alami. Mengalami satu pukulan yang hebat. Ya, kalau di tempat kami ada yang sanggup tidak makan setelah kehilangan yang dikasih. Bahkan sanggup tidak minum. Ya. Dan bahkan ada yang sakit kemudian mati disebabkan kesedihan yang terlalu. Ya. Mungkin kita tidak akan lakukan itu, sebab itu adalah pengalaman kita dengan suku kita yang belum kenal Tuhan. Tetapi untuk kita sudah tahu bahwa Yesus rindu untuk bersama dengan kita. Maka itu pada saat ini, ya, khusus untuk keluarga ibu, kepada mendiang dan juga kepada kakak, ya, adik dia kan kakak, ya. Kemudian adik yang sedang berada di dapur, kalau masih ada di sana, ya, kami siap sedia untuk menguatkan. Ya. Bahkan kami yang ada di sini rindu untuk berkongsikan kesedihan. Dan kami rindu untuk bersama jika diizinkan setidak-tidaknya dalam 3 kali pertemuan. Ya. Dan mungkin tidak berbaloi, mungkin tidak dapat menyembuhkan hati yang kesedihan ini dalam pertemuan 3 kali atau 1 minggu. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah saling menguatkan satu minggu. Sebagaimana kebiasaan mungkin tidak berlaku di sini. Di tempat lain apabila ada kesusahan kita akan berkumpul dalam setidak-tidaknya 1 minggu untuk menguatkan, untuk meneguhkan. Sebab kita tahu bahwa kesakitan, kehilangan itu bukanlah sesuatu yang senang-senang itu disana. Ya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan ingin selalu bersama dengan kita. Kuatkan hati, teguhkan semangat, ya. Dan jika diizinkan, kami akan bersama lagi besok, lusa, dan lusa. Amin. Tapi apapun persetujuan daripada kakak dan juga daripada yang lain, tetapi inilah kita. Ya, kita itu seperti tangan kanan dicubit, tangan kiri serasa. Ya kan? Bila ada kedukaan di kalangan kita, kita ingin mengungsikan bersama.
kita ingin menanggung bersama. Amin itu. Ya. Bagaimana? Masihkah besok, lusa, dan lusa? Ya. Nanti kita akan bersama, ya. Sebab saya dapat merasakan betapa ibu ini, ya kan? Kamu tahu bahwa selalunya anak kita yang tinggal jauh, selalunya kita rindui kepulangan. Ya, kita rindu kepulangan dia. Kita masih ingat anak yang hilang dalam arti bapaknya, selalu rindu. Dan sudah pasti ibu ini juga merindu. Sudah pasti dia selalu telepon. Dia WhatsApp, apa kabar kamu di Tawau, ya kan? Atau di sana telepon. Dan kepulangannya dinanti-nantikan. Apabila kembali dengan hati yang senang, mungkin dipeluk, dicium. Ya. Tetapi ketika ini itu tidak berlaku. Ya. Tidak ada lagi yang ditunggu. Dan sudah pasti ini satu pukulan yang hebat. Maka itu mudah-mudahan besok, lusa atau lusa lagi kita akan dapat lagi berkumpul di sini untuk menguatkan ibu ini, untuk meneguhkan hati dia, supaya dia yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan dia sebagai kekuatan. Menurut Tuhan yang dikasihi Yesus, inilah kerinduan Tuhan. Sejak dia menciptakan manusia sehinggalah pada saat ini kerinduan Tuhan adalah untuk bersama dengan kita. Dia ingin tinggal bersama dengan kita. Dan melalui itu kita dapat saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Amin itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa kakak ini akan mempunyai jawaban untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amen. Oke, silakan.